Oke. Rajin betul. Case-nya kenapa sih? Kenapa kronologis? Kronologisnya saya ada ngomen sesuatu gitu di dalam yang lagi rame-rame ini kan hati nurani saya suka-suka dong saya pilih siapa. Ini berarti kaitannya dengan pilkada nih. Iya. Oke. Saya agak gerah sedikit nih kalau saya ingat. Sempat bikin gerah. Oke. Boleh buka baju, Tapi, Mas? jangan, Bro, Pak. Salah. Bro, tolong, Salah. Bro. Terkait profesinya apapun, kita selama warga negara Indonesia, kita punya hak untuk menentukan pilihan kita gitu. Iya, gitu termasuk biduan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang mungkin ini adalah take pertama kita, episode pertama kita dari Kamar Kadap. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan, Kamar Kadap nih apa sih gitu kan? Ya kamarnya kadap memang. lampunya nggak apa ya remang-remang lah. Tapi poinnya di sini kita mengenalkan sebuah tempat yang mungkin kita bisa membicarakan hal-hal yang nggak bisa dibicarakan secara langsung, secara umum, secara terang-terangan gitu kan. Makanya kita sebut kamar gelap. Karena terkadang juga secara psikologis kadang-kadang kita itu kalau gelap itu kok kayaknya lebih tenang, lebih enak menyampaikan sesuatu. Kemudian kok kayak kita lebih percaya sama diri kita sendiri. Sementara ketika diterang kita mau nggak mau harus jadi orang lain, mau tidak mau harus mengikuti keinginan dan kemauan orang lain. Itulah kenapa jadi kita bikin Kamar Kadap. Jadi mungkin kita awali dengan sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini sangat luar biasa. Kamar Kadap ini punya kesempatan duduk bersama dan bikin podcast bersama, live bersama Adis Momo. Nah, ini. Aku menggitir sebujurnya ini karena agak sangat dekat sekali. Biasanya aku melihat di Instagram, bos. Oke. Jadi Adis Momo ini bagi yang belum tahu, cuman kayaknya nggak mungkin teman-teman baik itu yang Instagram mau yang Banjarmasin khususnya, Kalimantan Selatan umumnya, Indonesia juga nantinya mengenal Adis Momo sebagai seorang Instagram selebgram ya. Itu selebgram yang dikenal oleh teman-teman. Cuman bagaimana sih Adis pertama? Ini aku panggilnya apa sih? Adis, sis, Adis Mbak aja. atau Beb? Adis. Adis aku aja. boleh dipukuli orang. Adis ya, oke. Adis, memulai pertama, apakah langsung jadi selebgram atau ada step-step apa sih sebenarnya yang pernah dilewati oleh Adis? Kalau untuk aku penjajakannya tuh dari awal, dari followers tuh cuma 200 orang, dan aku pernah ikut audisi KDI. Nah dari situ aku boomingnya. Oke, berarti di KDI kontes KDI dangdut itulah pokoknya ya. Oke, terus dari situ orang simpatisan apa gitu, pokoknya orang tuh kesian lihat saya karena di situ saya sosok orang yang Kenapa harus kasihan? Nggak tahu, tiba-tiba DM-an banyak, tiba-tiba followers banyak. Ternyata itu ada muncul di YouTube, terus dengan caption sayang nggak lolos gitu, Barbie Banjarmasin. Barbie Banjarmasin, oh ya nama lainnya adalah Barbie Banjarmasin. Boleh lah kalau dia Barbie-nya aku Ken-nya gitu nah. Cuman Ken driver sih sebenarnya, bukan Ken yang itu. Oke, asal jangan Ken entut. Berbau itu. Sebelum itu memang nyanyinya berarti nyanyi ya? Nyanyi awalnya sebelum selebgram nyanyi. Nah, nyanyi ini mulai umur berapa? Karena kadang-kadang kan ada yang kita tahu lah dalam ada yang nyanyi karena memang suka, ada yang memang karena bakatnya di situ kemudian juga memilih itu jalan hidupnya atau sekedar nyanyi. Cuman kalau yang dipikir awalnya dari mana sih kok jadi kepikiran buat nyanyi? Awalnya sih saya memang nyanyi itu dari hobi, bukan jadi suatu pekerjaan. Jadi saya nyanyi itu saya suka dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Iya, zaman saya itu masih masih belum punya bulu gitu. Bulu tangan. bulu tangan ya. Masih belum berbahaya sekali. Pokoknya belum punya sesuatu yang bisa ditonjolkan, masih nada dasar A langsung ke Z gitu. Tapi saya suka. Nah, dari situ terus juga saya dari awal suka hobi
kesini saya mendalami tapi sempat vakum 5 tahun gitu. Terus genre mungkin punya Genre saya suka ya dangdut. Dangdut. Iya. Dangdut is the music of my country. My country. Oke. Ya, intermezzo suara saya memang agak sedikit merusak gitu kan Rusak audio. banget. Mohon maaf nanti bisa di-cut soal suara saya ya. Dangdut. Kenapa dangdut? Suka saya dangdut tuh banyak banget, udah bikin hati saya nyaman gitu, bisa melampiaskan sesuatu hal dengan dangdut. Kan dangdut nggak genrenya cuman goyang-goyang, nggak ada yang melo, pukulannya langsung ke hati. Pokoknya nusuk banget kalau dangdut tuh mah. Ini lagu-lagu Meggy Z dulu ya. Oh, luar biasa. Oke. Pagar-pagar makan tanah mana? Itu istilah tapi dalam isi lagunya tuh kena. Kalau sekarang sebenarnya lagunya mungkin bukan pagar makan tanaman. Apa itu? Kawan juga penjahatnya. Nah, kita ulah kena. Kena. Oke. Itu memang dari awal penyanyi dari kelas 4 SD, kemudian manggung band. Iya, dari kelas 4 SD saya suka ikut lomba-lomba 17-an, terus juga saya suka nyumbang-nyumbang di acara kawinan gitu. Sampai saya dibawa dulu zamannya pakai kaset, Bang. Ya karaoke Iya. Jadi kalau nih daerah Banjarmasin tahu nih daerah Anjir, Pawang 14, Anjir Pasar, Alalak Berangas, Puntik, Mandastana, jelajahan saya. Tuh followersnya Adis nih. Jadi Adis ini bukan langsung boom gitu. Memang merintis dari awal tuh Mandastana, Berangas, segala tempat-tempat yang ke pulau yang belum pernah dijamah pun saya pernah. Kemana tuh? Cimantan, tahu nggak? Gimana itu? Nggak tahu. Cimantan itu di mana? Cimantan itu pokoknya di pulaunya cuma satu. Penduduknya? Paling dihitung paling banyak 100 orang. Di mana itu? Di dekat Sibangau. Sibangau itu di mana pulang? Palangkaraya. Palangkaraya. Tapi pulau itu bentuknya. Memang pulau ini ya. Pulau. Kita kesana aja butuh waktu sehari semalam. Jadi memang perjalanannya panjang, luar biasa, nggak segampang yang mungkin dianggap teman-teman. Mungkin ada yang menganggap yang mungkin yang baru kenal. Mungkin ya. Gitu. Tapi inilah Adis Momo sebenarnya merintis dari awal, merintis dari memang dia nol ya. Nol banget. Bilangnya kelas SD belum punya bulu, saya belum punya pegangan apa-apa. Cuma bisa pegang mic gitu. Pegang mic. Kalau sekarang kan saya udah bisa pegang sejenis mic gitu. Ya begitulah. Nanti tolong ini ini berbahaya sekali kamar gelap ini. Kan saya nggak pernah speak up di luar, saya speak up di sini. Oh iya benar. Tapi karena memang ini nggak bisa disampaikan di luar gitu kan. Iya, saya sampaikan. Dan ini juga menyampaikan sebenarnya sejarahnya Adis Momo tuh apa sih gitu loh. Betul. Dari mana berawalnya, bukan cuma sekedar tiba-tiba jadi selebgram, kemudian banyak endorse, kemudian banyak followers. It's not that simple gitu. Ternyata memang dari awal, dari nol sama sekali dia memulai, dia kemudian juga tapi ya explore diri juga, kemudian juga manggung dari satu tempat ke tempat yang lain. Band. Nah dari situ saya mau mencoba genre yang lain. Karena dangdut bagi saya udah nih makanan saya nih. Saya mau khatam lah ya, khatam ya. Iya pokoknya khatam lah. Udah tamat ngajinya saya. Terus gitu ada teman. Nah teman yang ngajak yuk kita nyanyi ala-ala anak band gitu. Oke, zaman kelas 1 SMP saya udah pindah di bawah teman sama sekalian kayak les gitulah. Tapi lesnya sukarela. Karena suka tidak suka harus rela. Karena yang lain tuh sekolah bayar, saya enggak. Cuman karena mungkin beliau kesian sama saya. Itu waktu almarhum Pak Yurni, salah satu pemain di Banjarmasin juga, bukan bass. Semua ya, pokoknya tahu tuh almarhum Pak Yurni. Pokoknya saya diajak, disuruh nyanyi lagu Chinese. Mau di Sinta Restoran. Itu sakit kepala kita mau lagi itu. Sudah bahasanya lain. Mana betek betulis sorongan zaman bahaya. Kada paham. Mempring larang, Bos. Kan kita kada modal dulu. Ya itu tadi. Kada kawan jo minta tolong perinakan kawan. Bahari kawan kada bisa laptop. Belum ada. Kawan madu sesuatu lah seorang juga jadi kayak madu diri. Sama pada madu. Hantup. Nah dari situ saya belajar dari genre dangdut ke genre pop. Nah jatuhnya ke Chinese dulu, lagu-lagu Mandarin. Habis dari situ baru saya ke yang tahap lebih berani. Saya memang suka tantangan.
karena saya anak perempuan satu-satunya, punya kakak satu laki-laki, nggak cocok. Jadi saya nggak selalu di rumah. Saya suka berkelana tapi tentang cari dunia musik gitu. Nah habis itu saya ditawarin manggung jadi home band di Spring dulu zamannya. Oh, yang di sekarang kalau itu bawahnya ada 88, habis itu ya di situ lah, di ada pos ya. Bahari. Bahari sebelahnya. Ya sebelahnya naik ke atas. Nah, di situ tuh zaman saya masih belum punya ini. Sebenarnya nggak boleh umur segitu saya kerja di pub. Iyalah. Tapi badan saya bongsor. Oke. Boleh dari situ Yang saya pada saat itu dilihat berdasarkan postur Iya, tubuh itu yang jadi lebih nggak tepat. terlalu ditanyain umur gitu. Yang home band lah sampai saya dari Spring ditarik lagi di Nashville. Oh, di Nashville. Di Nashville sampai 2011 saya menikah, 2011. 5 tahun saya vakum. Nah, itu 2016 saya kembali lagi. Oh iya, soal menikah. Dan itu saya nggak punya Instagram. 2016 saya baru janda. Kurang kenceng bah. Aku semakin kalau misalnya ada kata-kata itu. Single parent. Oke. Saya baru punya Instagram. Nah, setelah memutuskan balik ke musik. Saya tuh langsung balik ke musik saya. Langsung balik ke musik? Iya. Open Instagram? Open Instagram, terus kita ikut ajang yang tadi itu viral. Langsung naik. Tambahnya orang-orang suka dengan apa adanya saya katanya. Jadi makin lah gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya kadang-kadang ya kalau misalnya kita fake artinya kita bukan jadi diri sendiri ya. Finally orang akan juga tahu gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya memang dari awal ya kita apa adanya. Iya. Jadi pesan pertama, jadilah diri sendiri. Betul kan? Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Iya, kamu nggak bakalan bisa disuka semua orang, sayang. Aduh, melihatnya Bro, Ron, kalau kamu ganti kita. Horor aku di sini. Iya, kita kalau mikirin orang supaya suka kita itu susah, nggak bakalan kekejar, pasti selalu ada yang salah. Iya, yang suka-suka gitu aja. Kalau yang nggak suka ya, udah gitu kan. Oke. Aduh, luar biasa. Jadi memang nih hal-hal yang mungkin tidak banyak orang tahu. Sempat vakum 5 tahun, balik merintis lagi dan balik ke dangdut ya, full dangdut sekarang. Enggak, itu ke Nashville lagi saya 1 tahun. Dengan yang budget yang jauh lebih minim dari sebelumnya karena saya memang memerlukan pekerjaan saja saat itu. Bawaan hati kan juga bawaan hati membantu daripada ada gila di rumah ya kan. Luar biasa sekali. Oke, buah hati. Oh iya, baru ulang tahun kemarin ya. Iya. Yang ke 5 tahun. 5 tahun. Selamat, namanya Dinda. Adinda. Selamat ulang tahun Adinda. Dari Om. Dari Om Yona. Oke deh. Jangan salah kiau lah. Berbahaya soalnya. Oke. Ini apa ya? Kadang kita melihat sesuatu itu langsung ketika sudah buahnya jadi. Iya. Gitu kan. Ternyata ada banyak perjuangan yang mungkin tidak mudah. Termasuk juga ternyata single parent. Itu luar biasa berat gitu kan. Iya, apalagi dengan gelar-gelar penyanyi, gelar-gelar dangdutan, biduan, itu tuh nggak mudah menjalaninya, Mas. Nah, ngomongin soal masalah gelar, ini kan soalnya di satu sisi juga ada kita bicara soal profesionalitas gitu kan. Yang kedua kita juga bicara soal gelar yang disematkan kepada kawan-kawan. Ini kita bukan cuma bicara soal Adis ya. Ada banyak teman-teman biduan di sana yang entah itu dari panggung ke panggung atau dari event ke event gitu kan. Menurut Adis gimana sih dengan ya sematan yang kadang-kadang lebih cenderung negatif gitu loh? Iya, sebenarnya awal-awalnya saya baru diberi gelar misalnya itu biduan apa segalanya tuh dari pas followers banyak. Ternyata di followers kita yang banyak dia ngikutin kita tapi belum tentu dia menyukai kita. Nah, jadi itu dijadikannya peluru atau jadikannya bahan bahwa biduan ini tak padahal dia pada dasarnya emang sudah nggak suka duluan, bukan karena biduannya atau kayak gimana, tapi kayaknya faktornya nggak suka sama sayanya gitu. Jadi dicapnya buruknya saya, terus tambahnya lagi penyanyi, tambahnya janda, tambahnya dia biduan, lengkap lah. Jadi saya keluar dari zona yang seperti itu tuh butuh proses luar biasa membuktikan bahwa saya memang janda.
saya memang seorang biduan, tapi saya tidak pernah berniat yang macam-macam. Sempat insecure juga berarti. Sempat lah Mas. Ya bagaimana saya Aku menangis, aku ikut bersimpati. bagaimana Mas Terus? kita menjalani sesuatu pekerjaan itu memang niatnya buat cari rezeki. Apalagi Ya. saya kan janda 2 anak Mas. Dua Oke, Mas, dua, dua. dua yang nggak kelihatan. Ah, Yang krik. yang Oke. ya. Ya sudah. Oke. Yang di Next. rumah banyak lagi anak-anak ayam yang lainnya yang harus saya Mm-mm. makanin Mas gitu. Mm-mm. Jadi kayaknya saya penuh tantangan buat nutup telinga saya buat maju ke depan. Iya. Dengan gelar, wah ini penyanyi dangdut, udah janda, penyanyi dangdut tuh bahaya, goyangannya maut. Nice. Gitu. Aduh, ini malah orang ingat aja. Astagfirullah, berat sekali. Kan gitu, Mas. Cobaannya kenapa berat sekali ya Allah? Kan gitu Mas, kalau biduan itu lebih, kalau orang itu negatifnya banyak, ini tergantung pikiran orang masing-masing ya. Kalau negatifnya banyak, dia lebih pendapatinnya gini, biduan tuh goyangnya, lebih dikenal dengan goyangnya. Yang penting goyangnya suaranya ada bapak belakang. Ajar nyaman, ada nyaman juga. Ya mulut-mulut seperti itu sebenarnya yang benar sangat Astagfirullah. Kenapa aku keluar? Berbahaya sekali. Ya kadang gitu. Padahal kan gelar biduan itu bisa diraih siapa saja dan jangan dinilai negatif semua. Nggak semua orang sama. Ya balik lagi kan akhirnya kepada siapa biduannya, kemudian bagaimana. Nah sekarang kalau misalnya memang mulut nyinyir itu, ini kalau menurut saya ya, gitu kan. Ketika kita udah nyinyir kemudian efeknya malah negatif terhadap siapa yang nyinyirin gitu kan. Kalau dia bisa survive kayak Adis, that's okay. The problem is kalau misalnya orang itu malah tambah down dan malah bisa nyasar kemana-mana gitu, iya kan? Iya betul. Jadi stop mulut nyinyir. Jangan gitu. Stop mulut nyinyir. Apalagi menyangkut pekerjaan. Jangan. Pekerjaan apapun itu hargailah mereka. Gitu. Selama halal. Halal, thayyiban. Pokoknya kalau berjuang dengan jalan dia ya nggak ganggu kamu juga, nggak usah nyinyir gitu. Mungkin yang nyinyir ini merasa keganggu. Bisa juga sih karena memang terganggu dari segi apa nggak tahu. Ya ada banyak faktor sih terganggu, mungkin juga karena aku takut dia goyangannya mancing soalnya aku hang. Iya tuh Mas ini aja saya tanya, menurut Mas biduan tuh apa sih? Kalau saya ya karena pernah jadi vokalis ala-ala ya kan, dulu pernah jadi vokalis ala-ala ya, ala kadarnya dan ya ala kazam gitu kan. Ya pernah dulu saya berada di titik berpikir bahwa memang teman-teman yang mohon maaf yang biduan kan umumnya kerjanya malam, ada juga yang malam gitu kan, meskipun ada juga yang eventnya siang, cuman kalau misalnya udah teman-teman yang di pop sempat berpikir negatif, what happened with them gitu loh, kok mau gitu kan, tapi ternyata ketika udah aku masuk ke sana sempat ngelihat juga gimana, ternyata nggak segampang yang kita pikirkan hidup mereka. Ada banyak faktor yang kemudian menentukan kenapa jadi teman-teman memilih itu. Di sisi lain juga karena memang satu bukan profesional, maksudnya memang karena passionnya di sana. Kemudian juga mereka jaga profesionalitas dan banyak sekali teman-teman yang memang bekerja dan menjadi biduan, vokalis tetap lurus-lurus aja kok. Iya, nggak semua yang kayak gimana. Saya kalau bahas biduan ini merasa kayak gimana gitu ya. Agak tersentuh. Kayaknya biduan tuh jelek banget Mas, nggak tahu kenapa. Bahkan saya sempat down. Akhir-akhir ini saya down. Oh iya, sempat apa ya? Ngomel ya? Ngomel. Oh iya. Ada apa dengan Adis Momo? Ini yang pertanyaannya. Ada apa kok kayak jadi lagu apa ya? Film. Ada apa dengan Adis? Ada apa dengan Adis? Tuh, nih oke, kita cerita soal tadi sudah ke sejarahnya. Nah, nih tadi mau nyampein sempet down. Kenapa? Down Mas, saya kayak berasa nggak dianggap sebagai seorang warga negara Indonesia hanya karena saya seorang biduan. Oleh mulut-mulut netizen yang jahat. Yang jahat. Boleh ya saya kasih nggak cuma satu orang atau banyak Mas. Banyak. Jadi tetap sampai sekarang masih banyak ya. Banyak Mas, bahkan sempat-sempatnya gitu mau bikin akun fake gitu buat ngata-ngatain saya aja gitu.
Oke. Rajin betul. Case-nya kenapa sih? Kenapa? Kronologis. Kronologisnya saya ada ngomen sesuatu gitu di dalam yang lagi rame-rame ini kan hati nurani saya suka-suka dong saya pilih siapa. Ah, ini berarti kaitannya dengan pilkada nih ya. Iya. Oke. Saya agak gerah sedikit nih kalau saya Ini ingat. sempat bikin gerah. Oke. Boleh buka baju, Tapi Mas? jangan, Bro, Pak. Salah. Bro, tolong, Salah. Bro. Salah. Bro Duan tolong. Salah. Duan nyeng. Jadi Ini saya tuh sempat berbahaya geram. nih. Cuman Oke. geramnya gini loh, bawa-bawa dangdut. Wah, ini artisnya datang. Wah, mentang-mentang ini artisnya. Wah, ini pernah nyanyi di Anupang lalu. Wah, hendak memilih anu muhanya. Wah, kenapa? Kenapa saya salah memilih seseorang? Memilih suara saya atau itu kan hak saya, tapi saya nggak keluar-keluar, saya cuman memberi dukungan lewat posting, bukan posting sih, saya mengomen salah satu gitu, saya komen nah gitu, pokoknya jerogannya lah gitu ya, udah satu kata itu aja saya langsung diserang, mentang-mentang penyanyi, mentang-mentang anu, astagfirullah. Iya, seolah-olah kayaknya jadi kayaknya saya dibayar, dikiranya gara-gara ada gudang uang atau misalnya gara-gara nih bakalan ngejob di sini jadi harus didukung ini. Gitu. Padahal memang secara hati nurani. Secara hati nurani saya memang memilih pilihan saya. Pilihan itu. Ya, karena memang di satu sisi juga terkait profesinya apapun, kita selama warga negara Indonesia, kita punya hak untuk menentukan pilihan kita gitu. Iya, gitu, termasuk biduan. Nggak salah tuh. Iya, enggak. Nah, makanya kenapa saya yang diserang? Yang salah itu ya yang karena mereka mungkin menganggap itu tadi mungkin Adis milih ini karena alasan apa ya, terkait alasannya apapun sebenarnya bukan urusan mereka lah ya gitu mereka, kan. Iya. Karena apa yang kita pilih ini kan sebenarnya preferable kita suka, kita nyaman. Nyaman ya, kayak milih apa ya, milih pasangan gitu. Aduh, saya masa saya main-main, saya pasti sudah memikirkan dengan baik-baik karena satu suara saja itu sangat berharga banget. Betul, satu suara sangat berharga. Iya. Dan kembali lagi haknya Adis memang itu bukan urusan siapa-siapa, bahkan saya orang tuanya Adis, nggak bisa maksa, temennya Adis gitu kan, nggak berhak untuk mempengaruhi itu gitu kan. Iya betul, makanya saya langsung down. Why, kenapa jadi bawa-bawa dikait-kaitkan sama hal yang saya pilih gitu, kenapa? Jadi saya sempat down, gak mau posting bahwa saya milih siapa, gak mau posting lagi atau saya ngomentarin apa, gak berani lagi. Saya takutnya itu malah berpengaruh besar buat yang saya pilih. Jadi nanti jadi topik lah pembahasan atau bakalan jadi serangan. Mending saya diam. Tapi setelah pilkada apa segalanya, saya berani speak up. Dan saya speak up pertama di sini tentang hati saya yang saya rasakan akhir-akhirnya cuma di kamar kadang. Besok kamarnya lebih gelap lagi bisa nggak? Jadi tapi besok Adis Momo lagi boleh nggak? Tapi gelapin lampunya gitu. Berani Mas. Saya kalau gelap bahaya. Aduh, ya Allah. Bro, gantiin bro. Enggak. Apa ya? Kadang gini, perbedaan pendapat mungkin ya, kalau saya melihatnya mungkin perbedaan pendapat di tempat kita itu malah pengaruhnya sampai apa ya? Bahkan keluarga mungkin nggak negur, padahal cuman beda di situ gitu. Iya betul. Apalagi di sini banyak hal juga yang bisa dikaitkan dengan Adis Momo gitu kan, termasuk soal biduan, dan sangat dewasa sekali. Ini yang luar biasa sekali, Adis Momo berpikir dan tidak speak up sebelum pilkada ya, sebelum coblosan lah bahasanya, sebelum coblosan, karena dia berpikir apapun yang dilakukannya nanti takutnya mempengaruhi siapa yang Adis pilih. Iya. Jadi bukan karena takut bro, jadi bukan karena takut, tapi karena memang kedewasaan beliau. Karena apapun yang dilakukan oleh pendukungnya kadang disematkan kepada siapa yang didukung. Nah gitu, dikait-kaitin gitu, padahal nggak masuk apa-apa sama sekali. Pokoknya saya nggak ada endorse juga kan? Nggak ada, saya nggak terima endorse yang kayak gimana untuk pilkada, nggak ada. Nggak ada. Saya tolak semua. Oke, nah ini berarti jawaban juga buat teman-teman yang mungkin sempat kok Adis kayak gitu sih, ya karena memang itu haknya Adis. Iya, saya mau milih siapa serah Adis lah. Iya.
It's not your business. Oke, betul. Pokoknya saya Salah dulu lah. suka itu karena mungkin visi misinya sama dengan yang saya harapkan. Jadi saya mau ya itu gitu. Bukan masalahnya saya bakalan dapat uang, saya bakal nyanyi. Saya nyanyi nggak di satu tempat aja loh Mas. Gitu. Bukan di situ aja Bukan ya. di situ aja. Banyak lah rezeki. Dan percaya aja sama Allah, rezeki itu nggak cuman datang dari manusia. Semuanya sudah ditentukan. Aduh. Walaupun janda gitu. Sangar acil. Jadi harus dijelas-jelaskan kepada semuanya. Bahwasanya bahwasanya jangan diulu-ulu janda nih. Itu lagi janda di biduan. Terkait itu lagi nih. Tadi soal sempat down karena diserang oleh netizen karena perbedaan pendapat, Dan juga disematkan lagi soal status karena single parent. Iya betul. Ini pas tanggal 22 Desember nih. Hari Ibu nih. Hari Ibu, ya kan? Ya. Karena biasanya teman-teman Hari Ibu cuma diperingatin tanggal 22 Desember. Iya, kalau aku setiap hari disotet mamaku. Aku main SMS, "Mas, selamat Hari Ibu." Hajir-hajirnya tuh hari apa aja? Buat tiap hari itu hari apa kayak gitu kan. Jujur juga sih Hari Ibu. Tapi nih, mungkin momennya karena memang sekitar beberapa puluh tahun yang lalu ada Kongres Wanita pertama di Indonesia. Menurut Adis nih, kita bicara soal gimana peran perempuan sekarang. Udah mau mengambil alih peran laki-laki, Bang. Udah sampai tahap itu. Ini dalam bahasa pekerja. Dalam pekerjaan. Oke. Jadi kalau tetap syariatnya tetap laki-laki harus di atas perempuan. Oke. Tapi sekarang kan gayanya bisa perempuan di atas gitu loh. Aku bully aja harus. Ini aku menyalahkan berduaan ini, astagfirullah. Maksudnya aku ngali duduk yang jadi menurut Adi sendiri peran perempuan sekarang ya sudah hampir sama lah. Ibaratnya memang kita punya kesempatan yang sama. Laki-laki perempuan dalam baik itu pekerjaan maupun kesempatan gitu kan. Apa yang tersulit buat Adis nih? Mohon maaf, kita bicara soal selama ini menjadi single parent, menjadi ibu juga sekaligus menjadi ayah. Kesulitan tuh banyak sekali, dari segi mental pun saya kesulitan. Kadang saya memang kalau di Instagram saya nggak pernah nggak pernah. Saya lebih ke bagi-bagi bahagia saya. Terus juga saya menunjukkan bahwasanya janda itu tidak ada masalah selama kita masih bisa berjuang. Pokoknya cari jalan terus. Saya nggak mulus loh perjalanannya Mas, macam-macam, terpaan, godaan, itu semua datang pada saya tuh, hujatan. Itu lebih ke mental gitu. Jadi kalau misalnya untuk berjuang tuh sangat kata-kata itu sangat harus berjuang. Tapi tetap kita percaya saja kalau hal yang kita lakukan itu baik, hasilnya pun akan baik. Oke. Jadi memang berawal dari caranya, niatnya, karena niatnya kan nggak macam-macam. Iya, nggak ada niat macam-macam. Kalau saya bisa milih, saya nggak mau janda Mas. Ya kalau bisa milih saya juga nggak mau duda. Oh sama ya. Astagfirullah, ini luar biasa. Aduh. Pokoknya kalau bisa milih siapa yang mau milih jalan? Ya, banyak loh Mas yang nge-DM, Kak Adis, aduh aku mau banget jadi kayak Kak Adis. Wah jangan nak. Mungkin kalau ada yang pengen kayak gitu. Ada banyak. Jangan nak, kamu mungkin kalau ada di posisi saya mungkin nggak sampai selevel ini gitu. Kada tahan ya. Kalau pindah ketinggian dan 5 tahun. Ini artinya air mata yang tak tersampai. Udah. Nah, pokoknya kalau masalah janda 5 tahun cari jabain, maka janda tuh ukuran 3 bulan sudah kawin lagi. Nah, kalau ulun 5 tahun. Aduh. Bro. Maksudnya itu kededat kawan berbagi cerita. Nah, jelas-jelas ini yang masalahnya kita nih interpretasinya luar biasa. Bermasalah, bro. Pokoknya boleh angkat tangan, ada si nyerah nih.
Makanya saya mau kasih yang bagus-bagus, yang gembira-gembira di Instastory itu. Kenapa saya mau berbagi bahagia buat janda-janda di luar sana tuh jangan takut untuk bertindak. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Pada dasarnya memang kita sama laki-laki itu udah bisa disamakan posisinya, ya. Tapi sekarang kita punya kesempatan bisa mengambil peran sebagai ayah untuk seorang janda gitu. Jangan takut, peran ayah tetap bisa laksanakan. Tetap bisa dilakukan. Iya. Selama memang punya kemauan dan Iya. memang berpegang pada prinsipnya. Iya. Ini ya soal. Iya. Ya kalau misalnya kita kondisi itu memang kita nggak bisa milih ya. Kondisi nggak bisa milih, tapi bagaimana kita bisa melewatinya itu yang kita pilih kan. Betul. Mau seperti apa, mau memang kita lewatin ya udahlah, atau memang I have to fight gitu kan. Okay. Itu bedanya punya kemauan nggak gitu kan. Iya betul. Terus juga jangan berharap dengan manusia sayang. Aduh sayangnya jangan. Salah. Mang. Drop lah dah. Aduh. Mang. Horor. Jadi emangnya kayak ini. Jangan berharap dengan manusia. Jangan berharap dengan manusia. Nanti kita kekecewaannya tuh lebih dalam lagi. Karena jadi saya semenjak saya single parent, saya dari situ mulai tidak berharap dengan bantuan manusia lain. Tapi saya berjuang sendiri kepada Allah. Ya. Oke. Karena memang pada prinsipnya ya apapun kehidupan kita kan sebenarnya bagian dari rencananya Tuhan. Iya, pokoknya jalani, tapi kita tetap berusaha, jangan pasrah juga. Kalau saya masalah jandanya saya pasrah. Oke. Bukan pasrah sih, tapi menerima. Ya kan, terima. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan menerima datang lagi gitu, menerima kesempatan jodoh gitu. Cuman belum dapat aja. Gitu. Bro, ya nih artinya kesempatan masih terbuka. Hubungi nomor di bawah ini. Nomor micat. Terus, apa itu? Kada tahu. Soalnya banyak yang pakai akun foto-foto saya tuh, tolong ya. Itu juga ternyata memang 200.000 lah akun juga ini mentransfer atas namanya Widodo. Hakun Adis Widodo. Ada hakun, malah tanggung jawabnya ke saya. Kak Adis kenapa kada datang di kamar? Di mana di kamar? Oke, jadi memang itu juga salah satu hal yang nggak terungkapkan. Banyak fake account yang ngambil Adis sebagai foto-fotonya dicolong kemudian ini. Please stop that kind of things deh. Nipu kan, nipu dan juga rezekinya nggak halal. Iya. Matiin karakteristik saya juga. Betul. Itu. Karena yang dirugikan bukan cuman yang mau ya kasarnya dibunguli tadi gitu kan. Adisnya sendiri pun dirugikan dengan hal kayak gini. Nah, hal yang kayak gini sebenarnya yang malah mendiskreditkan nama teman-teman yang memang bekerja di bidang hiburan gitu, baik itu penyanyi maupun nanti pemusik juga ada gitu. Dan juga biasanya kalau misalnya biduan itu dipermasalahkan pakaiannya. Gini loh, saya juga mau speak up di sini. Apa sih salahnya penyanyi itu menampilkan yang terbaik? Asal pada tempatnya, asal pada tempat acaranya. Kadang saya marah juga gitu, netizenku ngejudge-nya tuh ke pakaian, casing lah. Padahal nggak tahu, kita udah di briefing sebelumnya, kamu harus pakai baju kayak gini ya, gitu. Kamu harus pakaian yang gaunnya tapi agak terbuka biar gini ya. Nggak tahu pada para mereka yang suka ngomel-ngomel nggak jelas gitu atau ngejudge gitu. Dikira ya itu maunya Adis, pokoknya suka-sukanya Adis. Semua mau kita. Kita aja tadi di briefing kan. Iya tadi lo. Briefing. Jangan bepandir ini, jangan bepandir itu. Nggak boleh. Ini dituntut uang kan. Aku dituntut jadi bini kamu, oke deh. Ada apa? Kan kalau tuntutan saya nggak bisa, apa daya janda nih. Ya tapi tetap aja punya hak untuk bersuara, untuk memilih. Saya hak. Kan punya KTP nih. Saya tercatat juga sebagai warga negara. Betul. Sebagai warga Kalimantan Selatan. Apa salahnya saya yang bergelar biduan atau penyanyi malam atau penyanyi apalah itu? Terserah suka-suka lah itulah. Impulsa kah apa segalanya? Apa salahnya saya memilih hak saya? Nah, itu tadi. Dan sekali lagi sih sebenarnya siapapun punya hak yang sama dalam di mata negara gitu kan. Betul. Dan ini adalah salah satu hak yang
jelas-jelas nggak bisa Paten teman-teman, nggak bisa diganggu nggak gugat bisa itu. diganggu gugat. Satu suara satu manusia. Ya bahkan bisa bisa jadi juga kalau misalnya nih kita bicara soal profesionalitas misalnya ya diundang di nomor ini datang aja semua Adis karena bicara Udah profesionalitas. bicara tapi Cuman masalah pilihan hati nggak bisa. tetap Itu nggak bisa diganggu. suara hati ini mah susah sih bro. Aduh. Mau diubah juga nggak bisa. Iya. Tuh, aku makin nyaman duduknya. Kursinya berbahaya nih. Aduh. Pada kita sudah jaga jarak. Iya, jaga jarak. Cuman kan kadap kamarnya ini berbahaya ini. Kadapi lagi kenalah kalau ngundang jangan. Aku bisa hilaf. Aku bisa meloncat kena. Pokoknya gitu. Yang mungkin ada pesan buat teman-teman di luar sana yang berprofesi sama mungkin. Karena kadang-kadang masalah ini bukan cuma dihadapi Adis Momo secara personal. Jadi di kesempatan ini kita juga bukan hanya berbicara soal Adis Momo, tapi juga ada banyak ibu-ibu di luar sana nih, Hari Ibu juga, ibu-ibu di luar sana yang berjuang sebagai single parent dengan pekerjaan yang mungkin sama dengan Adis. Pesannya Adis apa? Buat sesama kita ya, pasti tahu gitu perjalanan kita nggak mudah. Pokoknya saya minta buat apalagi yang single mom bekerja sebagai penyanyi atau biduan atau apalah itu selalu semangat. Jangan dengerin apa kata-kata mereka, itu bakal mempengaruhi mental kalian. Pokoknya ingat apa yang menjadi tujuan kalian. Misalnya saya nyanyi nih buat anak-anak saya nyanyi nih buat susu anak saya, udah jalanin. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, pokoknya maju terus. Selama itu menjadi kebaikan buat kamu dan tujuan kamu, ya lakukan gitu. Aduh, saya mau nangis mas. Jangan nangis di sini, aku Jangan jadi nangis kalau masalah ibu-ibu yang berjuang ini. Enggak, soalnya memang ya kita kembali lagi ngelihat ya mohon maaf karena kita sebenarnya hal yang sensitif. Taisu bang. Hal yang apa ya? Sebenarnya agak sensitif, tapi ya memang ada banyak yang apa? Suara abang ini gurih banget. Aku mencari tisu ini berbahaya sekali. Berbahaya bang, pas banget nih Hari Ibu kan. Ya Hari Ibu, ada banyak. Kayaknya ada nyesek gitu di dada saya. Tingkat single mom di Kalimantan Selatan sih sebenarnya sangat tinggi gitu kan. Yeah. Itu harus diakui juga. Dan mereka berjuang juga di sana. Jadi jangan menyerah. Selalu memang yang diingat adalah memang untuk kebaikan keluarga gitu ya. Pokoknya tidak mudah lah bang. Jadi jangan diartikan dengan satu sisi aja. Mungkin tidak semua janda juga baik, tidak semua janda juga buruk. Gitu. Jadi pokoknya berjuang buat mami-mami di luar sana, janda-janda di luar sana. Jangan pedulikan orang lain. Yang penting jangan ganggu mereka. Ya lurus lah, jalan lurus, aja, pokoknya lempeng aja. Soalnya kalau kita dengerin kata orang ya nggak ada habisnya. Iya, pokoknya pahami posisinya masing-masing. Akan selalu dia akan benci selamanya gitu loh. Perkara lu ngerjainnya bener atau salah, tetap jadi kesalahan buat mereka gitu kan. Dan itu akan jadi senjata buat si A si B untuk menyerang pasti kayak gitu. Tapi ya udahlah, belajar dari Adis Momo mungkin ada satu hal yang kita petik sebenarnya dari awal memang berjuang sampai sekarang juga tetap berjuang. Kemudian juga mungkin ini bisa jadi role model juga buat ibu-ibu masa depan, karena Adis bukan cuma berbicara tentang dirinya sendiri, juga berbicara tentang anak-anaknya. Dan juga buat teman-teman di sana yang sering memberikan tanda kutip kepada status single parent, khususnya single mom, janda, please stop that things gitu kan. Kita nggak bisa ngukur sepatu orang lain dengan ukuran kaki kita, gitu kan. Tiap orang punya beban yang berbeda, tiap orang punya masalah yang sama, dan tiap orang punya solusi yang berbeda juga untuk setiap masalahnya. Jadi kalau hari ini aku pikirnya aku lebih suka makan ayam dan Adis gak suka, ya bukan masalah elu gitu. Kenapa sih harus diurusin? Dan juga ketika stop lah kasih apa ya? Ya itu tadi tanda kutip kepada teman-teman yang single mom. Dan sayangnya waktu ini apa ya, cepet banget berlalu gitu kan. Kita ngobrolnya ngoceh apa ya floor aja teman-teman sekarang yang di followersnya Adis, followers
Kamar Kadap jadi tahu bagaimana Adis awalnya bukan sesuatu yang mudah, memulai dari awal, berjuang, jatuh, bangun, berdiri lagi, kemudian juga berjuang buat keluarga, buat anak, buat diri sendiri. Ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman, ini bisa dijadikan motivasi juga buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Dan pesan dari Kamar Kadap adalah satu, kalaupun misalnya teman-teman nggak bisa bicara di eh, tempat yang terang atau di tengah orang banyak, kita bisa bicarakan itu di Kamar Kadap. Tetap stay di Kamar Kadap, khususnya buat followersnya Kamar Kadap dan buat followersnya Adis, tetap support Adis karena support dari kalian sekecil apapun itu juga membantu Adis di masanya yang akan datang. Tetap semangat dan kita ketemu di episode Kamar Kadap berikutnya. Selamat jalan. Bye bye gitu kan. Bye 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 bye.